Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la haula wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman yanfa'una fid dunya wal akhirah. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah, kembali diberikan kesempatan oleh Allah, masih diberikan keimanan oleh Allah, juga diberikan nikmat yang banyak, nikmat kesehatan diantaranya. Juga diantaranya kita bisa melanjutkan kajian kita di pertemuan kali ini. Masih dalam pembahasan kitab Asrarus Shalah wa Muhimmatuha lil Imam Hujjatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Sahabat asli, alhamdulillah di pertemuan sebelumnya kita sudah masuk ke tema atau bab besar yang kelima, yaitu tentang sholat Jumat dan adab-adabnya. Dan kemarin atau di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas fadilat, keutamaan hari Jumat, dan sudah beberapa kita jelaskan, dan Al-Imam Al-Ghazali menukilkan beberapa hadis, ayat, dan lain sebagainya berkaitan dengan keutamaan hari Jumat itu sendiri. Insyaallah kita akan masuk ke subtema selanjutnya, yaitu bayan syurutil Jumu'ah, penjelasan seputar syarat Jumat. Bismillahirrahmanirrahim, kita mulai. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bi ulumihi fid dharain, amin. I'lam annaha tusyariku jami'as salawati fi syurut wa tatamayyazu anha bi sittati syurut atau bi sittati syurut. Ketahuilah bahwa sholat Jumat itu sama seperti sholat-sholat yang lain, cuma ada 6 hal yang membedakan, yang itu menjadi syarat sah atau syaratnya Jumat. Yang pertama, al-waqtu, waktunya. Fa in waqa'at taslimatul imam fi waqtil asri fatatil jum'ah. Waktunya terbatas. Jumat itu waktunya dari mulai masuk waktu zuhur sampai taslimatul imam. Kalau di sini Imam Ghazali mengatakan taslimatul imam berarti salamnya imam di waktu sholat asar di hari Jumat. Maka artinya waktu Jumatan itu telah selesai. Ya, telah selesai. Wa alaihi an yutimmaha dhuhran arba'an. Maka hendaklah orang yang kelewat waktu Jumat, dia melakukan salat zuhur 4 rakaat. Wal masbuq idza waqa'at raka'atuhul akhirah kharijan minal waqti fa fihi khilaf. Gimana dengan orang yang masbuk, sedangkan di sisa rakaatnya udah keluar waktu Jumatnya gitu ya? Maka itu terdapat khilaf di antara para ulama. Baik. Ats-tsani, poin yang kedua adalah al-makan, tempat. Sholat Jumat itu perlu tempat. Fala tasihhu fis sahari wal barari wa bainal khiyam. Sholat Jumat nggak boleh di gurun-gurun terbuka gitu ya. Ini bedanya dengan sholat Id. Sholat Jumat nggak boleh dilakukan di gurun-gurun, di tempat terbuka, di antara tenda-tenda, itu nggak boleh. Bal la budda min buq'atin jami'atin li abniyatin la tanqul atau la tunqal. Hendaklah Jumatan itu dilakukan tempatnya yang permanen, bukan yang portable atau dipindah-pindah gitu ya. Ya, maksudnya bangunan khusus yang di situ tidak dipindah-pindah, ya masjid, tempatnya yang khusus gitu ya. Yujma'u bijam'i arba'ina mimman talzamuhumul jum'ah, dengan syarat berkumpulnya di situ 40 orang yang boleh Jumatan gitu ya. Ada syarat-syaratnya sendiri itu. Wal qurbatu wal qaryatu fihi la li balad. Jadi
Saya kurang paham juga istilah qarya dan balad di sini pembagian maksudnya apa? Apakah qaryah itu bisa diartikan distrik atau kampung atau ya mungkin kampung ya atau balad itu apa dia kota dan lain sebagainya. Wal yushtaratu fihi hudurus sultan wala idnu. Tidak disyaratkan hadir penguasa sholat di situ. Ataupun nggak disyaratkan juga izin dari penguasa untuk mengadakan Jumatan. Walakin al-ahab isti'dhanuhu. Tapi kalau memungkinkan maka yang hal itu lebih baik. As-salith, yang ketiga, al-adad, jumlah. Fala tan'aqidu biaqal min arba'ina dzukuran. Jumat tidak bisa dilaksanakan kecuali dengan berkumpulnya sejumlah orang laki-laki, yaitu 40 orang laki-laki yang dewasa. Mukallifina ahraran, yang mereka mukallafina ahraran, mereka statusnya mukallaf artinya akil baligh, ahrar dia orang-orang merdeka, muqimin, mereka mukim, dia bukan orang musafir, dia mukim di tempat itu gitu ya. La yad'anuna anha syitaan wala saifan, bukan orang yang ya sering mondar-mandir, pergi-pergian, mau musim dingin dan musim panas maksudnya gitu ya. Fa in qaddu hatta naqasa al-adad fa in qaddu fa in fadu hatta naqasa al-adad imma fil khutbati aw fis shalah lam tasihul jum'ah. Gimana kalau dari 40 itu berkurang orangnya? Misalkan dari 40 3 orang, 5 orang bubar. Berarti kan jumlahnya bukan 40 lagi. Kalau itu 40 pas. Gimana sholat Jumatnya? Maka kata Imam Ghazali tidak sah. Baik bubarnya ketika khutbah atau bubarnya pas lagi sholat. Ya, adatnya berkurang. Apa jumlah yang sholat itu? Maka kata Imam Al-Ghazali, fala tasihul jumu'atu. Tidak sah sholat Jumatnya. Bal labudda minhum minal awal ilal akhir. Harusnya 40 itu nggak berkurang dari awal Jumatan sampai akhir Jumatan. Baik, syarat keempat ar-rabi' al-jamaah. Salat Jumat dilakukan dengan berjamaah. Falau shalla arba'una fi qaryatin aw fi baladin mutafarriqin lam tasih jum'atuhum. Gimana kalau 40 orang itu salat sendiri-sendiri di rumah? Itu bukan Jumatan namanya. Maka syaratnya adalah dia berjamaah. Ya kata Al-Ghazali maka tidak sah salatnya. Walakin al-masbuq idza adraka rak'ah ats-tsaniyah jaza lahu al-infiradu bi raq'ati tsaniyah. Gimana kalau orang yang masbuk? Artinya dia baru masuk gabung di sholat jamaah, sholat Jumat berjamaah. Di rakaat kedua maka dia boleh sholat sendiri karena untuk melengkapi rakaat yang tertinggal. Wa in lam yadrik rak'at tsaniyah yaqtada wa nawa adh-dhuhra wa idza salima al-imam tammamaha dhuhran. Kalau dia nggak sampai dapat rakaat kedua, artinya dia masbuk setelah udah selesai ruku rakaat kedua di jamaah. Apa yang dia lakukan? Maka dia meniatkannya sholat zuhur. Ketika imam selesai, Assalamualaikum, dia naik 4 rakaat. Sholat 4 rakaat. Baik. Yang kelima, al-khamis, an la takuna al-jama'atu masbuqatan bi ukhra fi dhalika al-balad. Fa in ta'adhara ijtima'uhum fi jami'in wahid jaza fi jami'aini wa thalatha wa arba'a bi qadri al-hajj. An la takuna al-jama'atu masbuqatan bi ukhra. Enggak boleh jamaah tersebut didahulukan oleh jamaah yang lain di satu waktu. Kalau misalkan tidak memungkinkan untuk jumlahnya terlalu besar gitu, maka boleh dilakukan di 2 masjid, 3 masjid yang seperti hal ini kita lihat di daerah kita. Sesuai kebutuhannya aja gitu ya. Wa in lam takun hajah fasahih al-jum'ah allati yaqa biha at-tahrim awalan. Makanya gini, kalau memang nggak memungkinkan atau tidak ada kepentingan untuk sholat berjamaah di masjid-masjid sendiri, maka yang paling afdolnya digabung semuanya. Lagi-lagi kita kembali kepada kebutuhan. Kalau tidak memungkinkan maka tidak mengapa. Wa idza tahaqqaqatil hajah fal afdal as-shalah khalfal afdal minal imamaini.
fa in tasawaya fal masjidul aqdam fa in tasawaya fa fil aqrab wa li kathratin nasi aidan fadlun yura'a. Ya intinya gini teman-teman, Jumatan itu semestinya di satu kampung tuh cuma ada satu doang. Contoh nih di kampung fulan gitu. Jumatan mestinya satu aja, di satu itu semua orang kumpul. Tapi hari ini kalau memang tidak mungkin kan ya nggak apa-apa di masjid-masjid yang ada ya. Nggak maksain gitu. Misalkan kalau kita maksain semua harus ada sholat di masjid satu masjid dong. Loh, sekarang orang makin banyak. Belum lagi aktivitas setelah itu masuk kantor, belum apa. Maka hal yang demikian kata Al-Ghazali, walikathratin nasi aidan fadlun yura'a. Tapi begitu kita perlu memperhatikan hal-hal yang seperti itu gitu ya. Baik. As-sadis yang keenam, al-khutbatan fahuma faridatani. Dua khutbah yang itu adalah wajib, dua khutbah. Wal qiyam fihima faridah, berdiri disampaikan dengan berdiri di antara dua khutbah tersebut disampaikan berdiri. Wal jilsah atau wal jalsah, ya ada duduk. Wal jalsah bainahuma faridah, duduk di antara dua khutbah itu juga fardu. Oke. Wa fil ula arba faraid. Di di khutbah pertama ada 4 yang nggak boleh ditinggalin oleh seorang khatib. Pertama, tahmid, itu memuji Allah. Paling minimal alhamdulillah. Yang kedua, salat kepada Nabi, salawat. Yang ketiga, berwasiat untuk takwa kepada Allah. Yang keempat, membaca sebagian ayat dari Al-Quran. Wa kadza faraid tsaniyah arba'ah, juga hal yang wajib di khutbah kedua itu 4 hal. Illa annahu yajib fiha du'a badal al-qira'ah wa istima' al-khutbataini wajib minal arba'in. Di khutbah kedua si khatib enggak baca ayat tapi mendoakan Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya sampai akhir dan ya, menggantikan tadi baca Quran. Wastima'ul khutbataini wajibun minal arba'in. Mendengarkan dengan seksama 40 orang yang tadi hadir Jumatan itu wajib. Ya, mendengarkan khutbah wajib. Baik. Amma sunan, apa itu sunnah-sunnahnya yang ada di hari Jumat? Fa idza zalatis syams wa adzana al muadzin wa jalasa al imamu 'ala al mimbar inqata'atis salasi wat tahiyyah. Apabila matahari sudah tergelincir sedikit, artinya masuk waktu sholat ya. Wa adzanal muadzin, muadzin sudah azan, imam sudah naik, inqata'atis salasi wat tahiyyah. Salat apapun enggak boleh dilakukan kecuali tahiyatul masjid. Wal kalam la yanqati illa bi iftitahil khutbah. Ya, wal kalam la yanqati illa bi iftitahil khutbah. Ya, ngomong-ngomong itu boleh, tapi kalau udah khutbah naik, khatib udah innal hamdalillah gitu, harus dipotong, nggak boleh ada obrolan apapun. Wa yusallimul khatib 'alan nas idza aqbala 'alaihim wajhihi wa yarduna 'alaihi salam. Kemudian khatib menghadap kepada para jamaah. Ini teman-teman mungkin udah sering lihat ini, kondisi ini kan. Kemudian mengucapkan salam dan para jamaah membalas. Biasa kan ya, khatib naik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti jamaah menjawab, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Fa idza faragal muadzinu qama muqbilan 'ala an-nasi biwajhihi. Seorang muadzin kalau udah selesai ya dari azannya, maka seorang muadzin apabila sudah selesai tadi azan waktu sholat, seorang khatib menghadap kepada apa namanya? Jamaah. Walayal tafit yaminan wa shimalan, dia kagak boleh tengok-tengok kiri kanan celingak-celinguk. Wa yashghilu yadayhi biqa'imati sayfi awil anzah. Maka dia hendaklah memegang pedang atau tongkat. Wal minbar la kaila ya'bath bihima. Jadi khatib enggak boleh megang-megang supaya tangannya enggak iseng gitu. Megang mimbar, kayaknya mungkin tegap gitu ya.
Au yadha ihdahuma 'ala al-ukhra wa yakhtub khutbataini bainahuma jilsatun khafifah. Kemudian khotib gitu berkhutbah, kemudian dipisahkan dengan satu duduk di antara dua khutbah dengan duduk yang ringan, jangan kelamaan juga khotib ya. Wala yastamil gharibal lughah wala yumattit wala yataghanna. Nggak boleh pakai bahasa yang aneh-aneh. Ya, khotib nggak boleh pakai bahasa yang aneh-aneh, nggak boleh memanjangkan, tidak boleh bernyanyi. Wa takunul khutbah qasiratan balighatan jami'ah. Paling enggak khutbahnya itu pendek, singkat, lugas, ya, nggak usah terlalu bertele-tele. Wa istahab an yaqra'a ayatan fi tsaniyah aidan, juga dianjurkan baca ayat di khutbah kedua. Wa yusallim man dakhala wal khatibu yakhtub. Di antara sunnahnya nggak boleh orang main masuk aja datang Jumatan dia tiba-tiba salam kepada para jamaah yang hadir. Assalamualaikum. Itu nggak boleh. Fa in salam lam yastahik jawaban. Kalaupun dia salam, dia nggak perlu dijawab. Wal isyaratu bil jawabi hasan. Kita kasih isyarat untuk sebagai jawaban dari salam dia itu lebih baik. Contoh nih, ada orang masuk masjid, khotib lagi berkhutbah, dia salam tuh orang, Assalamualaikum. Kita begini aja, angkat tangan atau isyarat aja. Ya. Wala yushmit al-atisina aidan, juga jangan kalau ada yang bersin jangan alhamdulillah, enggak boleh kayak gitu. Atau yarhamukallah, maaf. Kan kalau ada yang bersin kan, yang bersin kan ngucap alhamdulillah. Kita enggak usah bilang yarhamukallah, enggak usah. Hadhihi syurutus shihah. Yang demikian tadi syarat-syarat sahnya Jumatan. Adapun amma syurutul wujub, adapun syarat wajibnya orang salat Jumat itu, fala tajibul jumu'atu illa ala dzakarin balighin aqilin muslim. Tidak sah atau tidak wajib Jumat, tidak wajib kecuali bagi laki-laki baligh, berakal, muslim, hur, orang merdeka, muqimun fi qaryatin tashtamilu ala arba'ina jami'ina li hadis sifah. Muqim, dia nggak sedang musafir di satu desa yang 40 orang yang boleh Jumatan itu terkumpul sifatnya yang tadi saya sebutkan. Akil, balik, ya kan? Merdeka, muslim dan lain-lain. Au fi qaryatin min sawadil balad yablughuha nida'ul balad min tarfin yaliha wal aswatu sakinah wal muadzin rafi'us shaut. Atau desa tetangga yang suara azannya nyampe ke apa namanya? Ke kampungnya dia. Allah Azza wa Jalla berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Wahai orang-orang beriman, jika diserukan kepada kalian, dipanggil kalian untuk salat di hari Jumat, maka bersegeralah menuju zikir kepada Allah dan tinggalkanlah perniagaan. Tapi sayang sekali teman-teman kita lihat di masyarakat kita sebagian kok ketika Jumatan masih ada yang seliweran gitu ya. Masih ada yang biasa-biasa saja. Padahal kalau di daerah kita atau di negara kita kan sebelum Jumat tuh udah ada mukaddimahnya gitu. Ya ada tilawah dulu, ada rekaman qori yang suaranya diperdengarkan. Itu kan untuk supaya kita ingat kalau ini tuh Jumatan gitu ya. Bukan akhirnya lupa kalau ini hari Jumat. Baik. Kemudian wa yurakhasu li haula man tarakal jum'ah li udhril matar. Boleh ada rukhsah bagi mereka untuk tidak sholat Jumat. Di antaranya udhurnya adalah hujan. Hujan, terus ketakutan, takut karena ada ini, wal marad, sakit, wa tamrid, merawat. Idza lam yakun lil marid qayyimun ghairuhu. Kalau enggak ada yang ngerawat, ini ada orang sakit, enggak ada yang nemenin dia kecuali dia ya. Padahal kondisinya sedang kritis, maka dia boleh enggak Jumatan. Summa yustahabbu lahum a'ni ashabul a'dzar ta'khirudz zuhri ila an yafraghun nas minal jum'ah. Boleh bagi mereka yang tadi punya uzur itu
mengakhiri sholat Jumatnya, mengakhiri sholat zuhurnya sampai selesai Jumatan. Ya, jadi nunggu dulu, nunggu orang Jumatan. Nunggu orang Jumatan kelar, selesai, baru dia boleh melakukan atau boleh sampai mengakhirkan waktu sampai ya nunggu orang yang Jumatan dulu bubar. Fa in hadaral jumu'ah maridun aw musafirun aw 'abdun aw imra'atun sahhat jum'atuhum wa ujzi'at 'an adh-dhuhri wallahu a'lam. Kalau orang-orang yang gak wajib Jumatan, contoh dia hadir buat sholat Jumat, diantaranya orang yang sakit, orang yang musafir, seorang hamba sahaya, seorang perempuan. Kalau dia ikutin Jumat, maka Jumatnya sah, tapi dia dikasih pahala zuhur. Saya ulangin ya, kalau orang-orang yang gak wajib Jumatan itu ikutan Jumatan, di siapa mereka? Orang yang sakit, gak wajib Jumat. Musafir, gak wajib Jumat. Seorang budak, gak wajib Jumat. Seorang wanita, gak wajib Jumat. Tapi kalau mereka orang-orang ini hadir Jumatan, maka Jumatannya sah. Saya ulangi, maka Jumatannya sah, tapi dia, kata Ghazali, diberikan pahala ibadah sholat zuhur. Wallahu a'lam, gitu kata Al-Ghazali. Baik, itu mungkin teman-teman. Ini sampai sini dulu, insyaallah kita pembahasannya, insyaallah kita akan lanjut di episode yang akan datang. Insyaallah ini masih dalam seputar hari Jumat, dan bahwa hari Jumat itu punya adab-adabnya tersendiri, beda dengan beberapa hari yang lain atau 7 atau 6 hari selain hari Jumat. Maka sudah semestinya kita memperhatikan hari yang satu ini, yaitu hari Jumat tersebut. Wallahu ta'ala alam ya. Semoga sedikit bermanfaat. Aqulu ma tasma'un wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.